Selamat berjumpa kembali dalam sapaan majelis pada hari ini, dan kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 35 ayat 9 sampai dengan 10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, dan kami terus bersyukur atas berkat-Mu itu. Saat ini kami berjumpa melalui media daring untuk membahas firman-Mu. Bapa berkati, Bapa sertai, dan Bapa bimbing pimpin kami, sehingga apa yang kami diskusikan pada saat ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari pula. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap doa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, warga Jemaat GKJ Salatiga Utara, dan siapapun yang menonton tayangan daring pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih, dan kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita hindari tanpa terkecuali. Hal itu adalah masalah. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari masalah, karena yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana caranya kita dapat menghindari diri dari masalah, namun yang paling utama adalah bagaimana respon hati kita terhadap masalah yang terjadi. Kita seringkali lupa bahwa perjalanan hidup kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat, mukjizat, kemenangan, pemulihan, dan sebagainya, tetapi juga proses. Berkat, mukjizat, kemenangan, pemulihan adalah output atau hasil dari sebuah proses. Masalah adalah satu bentuk dari proses itu sendiri. Berkat, mukjizat, kemenangan, dan pemulihan adalah hal yang pasti Tuhan sediakan, karena Dia adalah Tuhan yang selalu memegang setiap janjinya. Mari kita menilik dari Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi ketika dihadapkan pada masalah sebagai bagian dari proses, kita memiliki respon yang tidak benar. Contohnya, ketika kita mendapatkan masalah, kita mengomel, bersungut-sungut, marah, berontak, mengambing hitamkan orang lain atau keadaan, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Adalah hal yang mudah bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, karena Firaun dan bala tentaranya bukanlah suatu halangan berarti. Tapi untuk membentuk dan memproses bangsa Israel, Tuhan membutuhkan waktu yang cukup lama. 40 tahun di padang gurun. Karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ini bisa dibaca di Keluaran 32 ayat 9. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat atau tidak? Punya penyerahan diri atau tidak? Ketika sedang dalam proses Tuhan, yang pasti setiap
proses yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang jahat kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, begitu juga dalam hidup keseharian pelayanan kita di dalam keluarga, sebagai pasangan, sebagai ayah atau ibu, sebagai suami atau istri, atau sebagai anak. Tentu saja tidak lepas dari masalah yang mengharuskan kita melewati sebuah fase yang dinamakan sebagai proses. Pun demikian dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan. Seringkali kita harus menghadapi proses-proses yang seringkali membuat hati kita panas atau pedih, badan lelah dan lesu, pikiran kacau dan letih. Namun apapun itu, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk membuat kita lebih kuat dan unggul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tetaplah bersorak-sorai karena Tuhan dan teruslah girang karena keselamatan daripadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.